Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabatku semua hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin menambahkan atau mungkin bisa dibilang juga meluruskan ya terkait pandangan-pandangan terhadap masalah riba yang menjadi pro kontra di kalangan masyarakat kita. Apalagi akhir-akhir ini tidak sedikit bermunculan tokoh-tokoh agama yang memfatwakan seakan-akan riba itu halal. Padahal sudah menjadi kesepakatan dalam ijma ulama, sudah final bahwa sistem riba itu adalah haram ya. Juga di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia di negara kita sudah jelas bahwa kesimpulan bahwa hukum riba itu haram. Teman-temanku semua, sekali lagi saya di sini mungkin sifatnya hanya ingin menambahkan saja seperti itu ya, ingin menambahkan saja bahwa memang betul riba ini haram dan tetap haram. Dasar kita dalam menentukan sebuah hukum fikih muamalah, terutama dalam konteks riba yang sedang kita bicarakan ini, tentu saja tidak cukup jika hanya dengan bersandar pada logika atau bersandar pada ruang dan waktu atau alasan manfaat atau mengimbangi inflasi dan lain-lain. Semua itu belum cukup sahabat untuk mengambil keputusan hukum halal atau haram. Untuk menarik sebuah kesimpulan hukum dalam fikih muamalah dalam konteks riba ini khususnya, ada kaidah-kaidah tersendiri yang tak boleh kita abaikan, yang tak boleh kita langgar. Sekali lagi karena ini masalah menyangkut hukum yang dalam keyakinan kita sebagai umat Islam, semua ini akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Ketika kita salah bicara, kemudian dari salah bicara itu kita banyak pengikut yang menerapkan apa yang kita ucapkan, bila itu misalnya itu salah, itu bisa fatal, tanggung jawabnya nanti berat di hadapan Allah seperti itu. Ini masalah hukum. Memang betul, tentunya dalam ijtihad, ijtihad itulah istilah atau proses dalam penarikan hukum yang dilakukan oleh para ulama yang alim di dalam bidang fikih muamalah. Bisa saja beliau-beliau itu berbeda pendapat, tetapi perbedaan pendapatnya tadi tetap harus berdasarkan pada kaidah yang semestinya, bukan perbedaan pendapat yang sifatnya hanya sekedar bersandar pada logika dan lain-lain seperti itu, apalagi hanya retorika ya kan? Tidak seperti itu. Betul ada perbedaan pendapat, tapi dasarnya masing-masing pendapat itu tetap pada nas dalil syariah, Al-Quran dan hadis, dan semua ilmu yang terkait dengan kepentingan tersebut. Barulah ditarik kesimpulan hukum, nanti ada dua hasil, satunya benar, satunya salah. Nah, yang hasilnya benar ini, yang kuat pendapatnya dengan kriteria tertentu dalam ilmu fikih muamalah, itulah yang bisa kita jadikan landasan hukum dalam bermuamalah. Ya, ini kita bicara tentang perbedaan pendapat ulama. Yang satunya salah, yang satunya benar. Nah, sedangkan yang pendapatnya lemah atau salah, dua-duanya oleh Allah tetap diberikan ganjaran pahala. Yang pendapatnya benar, pahalanya dua derajat. Yang pendapatnya salah, tetap dapat pahala atas ikhtiarnya sekuat tenaga mencari kesimpulan hukum terkait masalah-masalah kontemporer. Beliau mendapat ganjaran 1 derajat pahala atas ikhtiarnya. Akan tetapi kita sebagai masyarakat awam yang kewajibannya adalah ikut atau taklid, tidak boleh mengambil atau mengikuti pendapat yang salah atau lemah tadi. Si ulama yang berijtihad tadi
saat pendapatnya salah, dia tetap dapat pahala. Nah, kita ini siapa? Kita hanya orang awam yang tugasnya harus taklid pada pendapat yang lebih kuat. Ya, seperti itu. Dari posisi kita sebagai orang awam, bila kita mengamalkan pendapat yang lemah atau salah tadi, maka kita dosa tentunya, seperti itu kan. Kalau kita meyakini semua apa yang ada di dalam ajaran agama kita, bahwa dosa itu memang ada, ya kita harus takut untuk melakukan sesuatu yang haram yang ganjarannya malah mendapatkan dosa, seperti itu. Diharamkannya riba itu sangat logis sekali, sangat logis sekali. Kita cerita dari awal ya. Kita paparkan dulu pengertian dari riba itu sendiri apa. Arti dari riba itu adalah tambahan ya, tambahan. Oke. Kita sekali lagi berbicara dari sudut pandang ilmu fikih. Walaupun saya sendiri bukan seorang yang alim fikih, saya juga hanya seorang murid yang belajar. Namun belajar kita itu kita upayakan pada guru yang memang betul-betul seorang fuqaha, yang ahli di bidang fikih. Seperti kita belajar ilmu kesehatan, belajarnya bukan sama dokter yang ahli di bidang itu, gimana jadinya, kan bisa fatal. Begitu juga dalam hukum fikih. Kita belajar ilmu fikih, ya semestinya pada guru yang betul-betul alim masalah fikih, bukan kaleng-kaleng, kan seperti itu. Para ulama itu tentu saja punya bidang keahlian masing-masing, kita takzim kepada beliau semua tanpa terkecuali. Tetapi apabila suatu waktu beliau berfatwa di luar bidang kemampuannya, di luar bidang keahliannya, maka kita juga harus paham bahwa fatwa beliau terkait bidang ini atau dalam konteks ini tak boleh, tak dapat kita ambil untuk landasan hukum kita bermuamalah, seperti itu ya. Nah, oke, kembali lagi kisah dari riba, bagaimana riba itu diharamkan oleh Allah melalui Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah dan sampai kepada kita hingga detik ini. Di zaman jahiliyah telah ada praktek riba dalam kategori riba pinjaman uang. Ini salah satu jenis riba ya, riba qard, istilahnya seperti itu, di mana orang akan ditarik bunga ketika dia pinjam uang di zaman jahiliyah ya. Tetapi sahabat harus tahu juga, pada saat itu bunga itu baru dikenakan ketika si peminjam itu lewat dari jatuh temponya, belum bisa bayar utang. Kalau bayarnya tepat waktu, nggak ada bunga, gitu loh sahabat, harus paham ya. Karena banyak yang beralasan, waktu itu kan orang pinjam uang untuk makan, bukan untuk usaha seperti sekarang, tapi dikenai bunga loh. Pahami dulu dengan detail. Dulu itu selama tidak jatuh tempo malah tidak dikenai bunga sahabat, tidak dikenai bunga sama sekali, kecuali jatuh tempo baru dikenai semacam denda, istilah untuk sekarang ya, barulah ada bunga di situ. Nah, logikanya bila zaman dulu saja yang dikenai bunga hanya pada saat jatuh tempo saja, itu Allah sudah laknat, Allah sudah haramkan, apalagi sekarang yang pengenaan bunga itu dari awal transaksi sudah ada ketetapan harus bayar bunga sekian persen, akadnya qard pinjaman. Nah, logikanya harus jalan ya sahabat ya. Tadi di awal saya sempat bilang pengharaman riba itu sesuatu yang sangat-sangat logis, karena agama Islam ini tentu saja agama dari Allah, pasti sangat paham akan semua kebutuhan umat manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, Allah itu paham kebutuhan umat manusia kita ini. Maka Allah itu tidak mungkin zalim kepada kita. Tidak mungkin Allah itu mengharamkan riba kalau Allah tidak menyediakan solusi yang lebih baik daripada bermain-main dengan riba, menganakkan uang jadi rentenir dan lain-lain, buka lembaga, koperasi dan sejenisnya, bikin bank mungkin, terus kita tampung dana orang, kita pinjamkan ke orang, kita tarik bunga. Nah, sistem seperti itu yang Allah haramkan. Allah tidak larang kita cari keuntungan, hanya ada sistem tertentu yang Allah haramkan untuk kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari terkait dengan hablum minan nasnya. Hablum minallah, hablum minan nas harus kita jaga dengan baik, betul? Nah, betul kan? Makanya Allah itu dalam urusan muamalah atau aktivitas hubungan antar sesama manusia dalam berinteraksi ada aturan syariah yang mengaturnya supaya tidak saling menzalimi, supaya terjaga hablum minan nas yang baik tadi sahabat. Kalaupun kita mau cari untung, sama-sama harus untung, tidak boleh ada salah satu pihak yang dirugikan sedangkan kita untung. Maka ketika riba dilarang, solusinya apa? Solusinya adalah
jual beli. Anda lakukan jual beli sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya menjadi pengusaha sukses dengan jual beli, bukan dengan main pinjaman uang dibungakan alias riba. Nah gitu ya sahabat ya, Islam itu logis kok. Ada yang bertanya, Mas, terus bank itu bagaimana harus dapat untung biaya operasional, gaji karyawan dan lain, kalau nggak boleh ngambil bunga gimana dong Mas? Termasuk dulu manajer saya di perusahaan sebelumnya pernah komentar seperti itu. Loh, bank itu ngambil bunga kan untuk gaji karyawan. Loh, Islam itu bukan tidak paham masalah itu, bukan itu yang dimaksud. Poinnya bukan itu gitu. Islam itu dari Allah, dan Allah itu paham manusia butuh nafkah, butuh pendapatan, pemasukan. Makanya disediakan sistem yang halal untuk mendapatkan keuntungan, yaitu jual beli. Dan kembali lagi, jual beli pun harus memenuhi syarat agar supaya menjadi jual beli yang halal, baik itu dari caranya maupun dari zat yang diperjualbelikan. Nah itu ya, sekilas ya. Lakukan jual beli dengan jual beli yang halal, ambil keuntungan dari sana, maka itu halal. Sudah jelas toh? Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah itu bukan satu-satunya ayat di Al-Quran yang bicara tentang riba. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran itu yang berbicara tentang riba, yang dimana di sana juga dalam proses pengambilan hukum itu ada istilah nasakh mansukh, dan pada kesimpulan akhirnya bagaimanapun juga mau bunganya besar atau kecil, dengan adanya nasakh mansukh ayat dalam Al-Quran tadi, maka kesimpulan akhirnya riba itu tetap haram sahabat. Nah seperti itu. Kajian lebih mendalamnya tentu saja kita harus mengkaji kepada guru kita secara istiqomah yang memang ahli di bidang fikih muamalah, supaya kita nggak gagal paham dan nggak tersesat dalam pemahaman masalah ini gitu loh sahabat. Jadi kembali lagi, logis ya, riba itu dilarang, sangat logis. Karena faktanya sekarang memang ada manfaatnya, betul, baik itu buat pengusaha, buat nasabah yang sifatnya individu untuk kepentingan pribadi konsumtif, pasti ada manfaat sahabat. Tapi pernahkah sahabat betul-betul meneliti atau menyadari di sekitar kita dampak-dampak yang timbul karena main dengan sistem riba? Baik, kita lihat dari kalangan pengusaha saja yang sudah bisa kita bilang mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses, pengusaha ya, yang memang layak di ACC oleh bank karena dianggap punya kemampuan untuk pengembalian utang, pinjaman, serta bunganya, pokok serta bunganya. Tapi faktanya bagaimana? Ternyata tidak sedikit pengusaha-pengusaha besar yang akhirnya tidak mampu untuk memenuhi kewajiban pinjaman terhadap bank. Akhirnya pailit, bangkrut, gulung tikar. Nah, singkatnya seperti itu sahabat. Ya namanya usaha memang betul, ada kalanya akan ada pasang surutnya istilahnya. Nah justru karena itulah, karena usaha itu ada pasang surutnya, maka jangan main-main dengan pinjaman bank. Logikanya seperti itu. Kalau kita paham usaha itu ada pasang surutnya, seharusnya bukan dengan cara pinjam utang bank kita menjalankan usaha seperti itu. Seharusnya ada cara lain, dan di dalam Islam sudah disiapkan semua cara itu. Hanya saja selama ini tidak pernah digali, tidak pernah dipelajari secara detail, dan prakteknya bagaimana itu jarang sekali dilakukan. Yang peduli masalah itu jarang sekali. Kebanyakan orang masa bodoh, ambil mudahnya aja, ya sudah, ambil aja dari bank yang ada sekarang untuk pinjam modal gitu kan, tanpa mau memperhatikan bahwa sebetulnya dalam syariah Islam itu terkait fikih muamalah sudah ready, sudah siap sistem yang bagus bagi umat Islam untuk menjadi orang kaya melalui bisnis yang real ya, melalui jual beli. Itu semua sudah lengkap sahabat. Oke, contohnya nggak usah jauh-jauh, kami sendiri alhamdulillah saat ini mengembangkan usaha di bidang properti. Kita memenuhi permintaan atau kebutuhan dari masyarakat muslim yang memang mengimpi-impikan adanya kepemilikan aset atau properti dengan skema yang murni syariah tanpa pendanaan bank sama sekali. Caranya bagaimana? Ya kita bisnis, kita jualan gitu. Hasil jualan itu kita putar jadi modal, manajemen sebaik-baiknya, biar cash flow kita bagus gitu kan, bisa untuk mengembangkan usaha, bisa untuk meminta tanggung jawab kepada konsumen. Banyak orang bingung, kalau nggak pinjam bank terus dari mana dapat modal loh? Katanya kan pebisnis, tapi kok masih bingung bagaimana mengembangkan usaha kalau misalnya tanpa bank. Seorang pebisnis sejati tentu harus bisa berpikir atau memiliki kreativitas, memiliki inisiatif bagaimana caranya membangun sebuah bisnis, walaupun dari kecil dulu, nanti secara bertahap akan berkembang bisnis itu,
ketika kita sudah mendapat kepercayaan dari konsumen. Kan seperti itu rumusnya, ya kan? Jadi kita di sini mau membuktikan, kita tidak omong kosong, bahwa memang kita bisnis tanpa modal bank itu bisa kok. Alhamdulillah bisa berkembang dengan pesat, dan bahkan sudah dalam asosiasi kami sudah level nasional. Alhamdulillah seperti itu. Teman-teman, riba itu diharamkan karena memang memiliki dampak-dampak buruk dalam kehidupan pribadi maupun usaha. Saya bilang tadi kan, hidup itu ada pasang surutnya. Kalau kita tahu hidup itu ada pasang surutnya, jangan main-main dengan riba. Karena ketika itu sampai pada masanya, kita nggak mampu mengembalikan kewajiban pinjaman, dampaknya apa? Kita telat, dapat denda. Telat bayar pokok sama denda tadi sama bunga, denda ini akan berbunga lagi dan terus berbunga. Akhirnya apa? Anda pinjam uang 10 juta, bisa-bisa nanti hutang Anda tiba-tiba 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Ya kalau pinjamnya cuma 10 juta, kalau pinjamnya skala ratusan juta, skala miliaran, apa Anda nggak stres? Nah, gitu kan? Oke, dari segi manfaat memang ada pinjam uang sama bank. Tapi ingat, risikonya sangat besar di belakang. Ya, sekali lagi, kalau masih ada cara, dan memang masih ada cara untuk memulai usaha tanpa bank, ya sudah, kita ikhtiar, bismillah, dengan profesionalitas dan mohon pertolongan Allah, jaga kepercayaan konsumen, jaga kepercayaan investor kita, partner usaha kita. Insya Allah usaha itu berkembang dengan berkah, tanpa pusing dikejar-kejar dan ditagih-tagih dengan pihak perbankan. Kalau misalnya yang pakai perbankan kan seperti itu. Alhamdulillah di sini kita lebih tentram, lebih adem ayem, lebih bisa fokus kita untuk mengembangkan bisnis. Hasil usaha bisa kita optimalkan untuk mengembangkan usaha tanpa terganggu dengan adanya berbunga dari pinjaman bank. Alhamdulillah seperti itu sahabat. Jadi Islam itu agama yang sangat logis dan penuh dengan solusi. Hanya saja kita perlu menggali solusi-solusi itu dari syariat agama kita sendiri. Islam ini bukan hanya sekedar agama ritual, tapi juga dimensi duniawi sangat diperhatikan dalam agama Islam, sehingga diharapkan dengan berislam itu kita bisa sejahtera dunia akhirat, ya. Jadi itu kita buang jauh-jauh pemikiran bahwa Islam itu hanya agama ritual. Entah itu pemikiran siapa yang ditularkan kepada umat Islam, sehingga banyak umat Islam yang berpikir seperti itu, seakan-akan Islam nggak punya solusi untuk kehidupan duniawi yang lebih baik. Tapi faktanya seperti itu kan di masyarakat. Nah, kita mulai mengkonter semua itu dengan bertindak secara nyata, sahabat. Bahwa kita nyari solusi itu nggak harus dengan pinjam dana bank. Misalnya nih, kita butuh dana untuk pribadi. Kita boleh meminjam uang dengan teman, dengan sahabat, dengan saudara. Tapi ingat, jangan tarik bunga dari meminjam uang itu, karena statusnya dalam Islam, kalau kita minjamkan uang, itu qard, namanya qardul hasan, di mana orang yang pinjam uang hanya diwajibkan mengembalikan pokok, tidak boleh ditarik bunga. Tujuannya harus murni